Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para ibu, para bapak, dan saudara-saudari, para pecinta sabda yang dicintai Tuhan, salam jumpa, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah pada kesempatan ini kita membuka hati untuk mendengarkan sabda tuntunan Tuhan bagi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita puji Tuhan terlebih dahulu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sabda Tuhan kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 11 Maret 2022, dari Injil Santo Matius bab 5 ayat 20 sampai ayat 26. Saya bacakan mulai dari ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah, berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Para ibu, para bapak, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, ya, salah satu ungkapan cinta yang sering kita laksanakan adalah kita menyampaikan kata-kata yang meneguhkan. Ada yang mengatakan itulah salah satu bahasa cinta, ya, menyampaikan kata-kata yang meneguhkan, ya, salah satu bahasa cinta. Tentu saja masih banyak bahasa cinta yang lain. Kata-kata yang meneguhkan itu akan membesarkan hati. Kata-kata yang meneguhkan itu akan menumbuhkan pengharapan bagi saudara kita yang sedang lokro, sedang down. Kata-kata yang meneguhkan itu akan membesarkan hati, dan seterusnya. Dan kebalikan dari kata-kata yang meneguhkan adalah kata-kata yang memperlemah orang, yang barangkali menyakitkan, yang barangkali melukai hati, yang barangkali merendahkan, dan yang paling berat adalah membunuh karakter seseorang. Seperti diungkapkan di dalam bacaan Injil tadi, kemarahan yang emosional, ya. Kemarahan yang emosional, mengatakan orang lain kafir, mengatakan orang lain jahil, ya, jahil. Jahil itu maksudnya di sini adalah apa? Tidak berharga, tidak berharga secara moral. Jadi sama sekali kita tidak menghargai orang itu. Nah, itu ungkapan kata-kata yang demikian ini tentu saja mematikan karakter seseorang, membunuh karakter seseorang. Dan kalau hal itu terjadi, kalau hal itu kita lakukan, dikatakan dalam Injil tadi, hukumannya itu sangat berat.
sanksinya itu sangat berat. Perasaan-perasaan negatif yang menyebabkan kita marah, merendahkan orang lain, benci pada pribadi lain, harus diolah dan dihilangkan. Yaitu tugas kita ya. Tidak hanyut dengan emosi, tidak hanyut dengan perasaan, tidak hanyut dengan rasa tidak senang, tapi perasaan-perasaan yang semacam itu harus diolah. Sakit hati harus disembuhkan, itu panggilan kita. Dalam bacaan ini tadi kita dipanggil, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahanmu. Jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu, ya ada saudara kita yang barangkali sedang tidak senang dengan kita, jengkel dengan kita, maka kita perlu memperhatikan, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahan. Dan dikatakan di dalam bacaan Injil, mengusahakan damai itu adalah sesuatu yang harus segera kita lakukan. Ya, karena tadi seperti dikatakan oleh Tuhan, inilah kesempatannya. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Ya. Kita hidup bersama itu ibaratnya seperti sedang berjalan bersama, ya, sedang di tengah jalan. Dan inilah kesempatan untuk apa? Untuk memperbaiki relasi, terutama untuk berdamai dengan orang lain, dengan saudara kita. Hidup bersama adalah kesempatan untuk berdamai, dan inilah kesempatan untuk merawat komunikasi cinta. Ini penting Bapak Ibu sekalian ya, merawat komunikasi cinta. Komunikasi cinta perlu kita jaga, kita jalankan terus, kita pulihkan apabila merosot. Kita sambung kembali ketika putus. Untuk itu, marilah kita mohon semangat kerendahan hati agar kita bisa saling terbuka satu sama lain. Kita ya dengan kerendahan hati lalu kita juga siap untuk berdialog. Kita siap untuk saling memahami, terbuka untuk saling memahami. Kita lebih-lebih nanti terbuka untuk saling mengampuni. Kita ingat perintah Tuhan, agar ibadat kita diterima Tuhan, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahanmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, merawat komunikasi cinta. Ya. Merawat komunikasi cinta, menjaga agar relasi cinta itu tetap baik. Itulah tugas kita sekarang ini. Ya, bukan besok, ya, bukan besok, tetapi sekarang ini. Ya, semoga kita sekalian sungguh memperhatikan hal ini ya. Tugas untuk merawat komunikasi cinta di antara kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Diberkatilah saudara-saudari, keluarga, karya-karya dan usaha-usaha Anda, juga cita-cita dari putra-putri kita, oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat berkarya, Tuhan memberkati.